Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya dengan Angelina Elaria Junita dengan nomor NIM 2892150024 dari Prodi Manajemen. Di sini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Sugeng Prayetno SSOS MM. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk UAS, di mana di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar strategi investasi saham. Baik, di mana di sini untuk surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal sering disebut efek atau sekuritas, yang salah satunya yaitu saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh beberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Lalu untuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, di sini mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lalu investasi di pasar modal memiliki dua potensi, yaitu dividen yang diharapkan oleh para pemodal dan capital gain. Selain return, kegiatan investasi juga dapat menimbulkan resiko bagi para investor. Semakin besar potensi return yang akan diterima, semakin besar pula potensi resiko. Zogianto menekankan bahwa resiko investasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama resiko sistematis dan yang kedua resiko non-sistematis. Dan di sini kita juga menjelaskan tentang saham alat investasi yang paling populer di pasar modal. Nah, di sini untuk tujuan berinvestasi pada saham. Tujuannya sendiri berinvestasi pada saham adalah untuk mendapatkan return atau keuntungan yang berasal dari selisih harga jual dengan harga beli atau capital gain dengan relatif lebih cepat dan dividen yang memberikan penghasilan berjalan. Dan di sini menurut Well dalam Sri Zuliarni, pergerakan harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara khusus, para analis pasar modal telah mengembangkan berbagai metode yang berbeda untuk menetapkan kriteria seleksi tertentu dalam memperkirakan arah pergerakan harga saham individual dan secara umum termasuk analisis perdagangan pendekatan faktor fundamental dan faktor teknikal. Lalu ada prediksi dan analisis harga saham. Dalam prediksi pergerakan harga saham, terdapat dua teori dalam pendekatan riset di pasar modal. Teori tersebut dapat efisien market hipotesis atau EMH dan random walk teori. Teori efisien dikembangkan pertama kali oleh Fama pada tahun 1965. Dalam penelitiannya, Fama menyimpulkan bahwa pertumbuhan harga saham secara harian mempunyai korelasi yang sangat kecil, kemudian menyatakan bahwa di pasar aktif yang mencakup banyak informasi dan investor cerdas, harga saham akan tepat dan mencerminkan semua informasi yang ada. Keterangan tersebut menyiratkan bahwa berbagai teknik analisis yang dilakukan dalam memprediksi pergerakan harga saham akan menjadi mubazir dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan pasar. Lalu berikutnya ada kelompok dan teori efisiensi pasar. Fama membentuk efisiensi pasar menjadi tiga kelompok yang dikenal sebagai hipotesis pasar efisien atau efisien market hypothesis. Ketiga bentuk efisien pasar tersebut ialah yang pertama hipotesis pasar efisien bentuk lemah atau weak form of the efficient market hypothesis, yaitu harga saham
tercermin secara penuh informasi masa lalu. Lalu ada hipotesis pasar efisien, bentuk setengah kuat atau semi-strong form of the efficient market hypothesis, yaitu harga saham mencerminkan secara penuh semua informasi yang dipublikasikan. Lalu ada hipotesis pasar efisien, bentuk kuat atau strong form of the efficient market hypothesis, yaitu harga saham secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi privat. Berikutnya di sini ada pendekatan fundamental dalam efisiensi pasar. Filosofisnya, dasar pendekatan fundamental cukup dekat dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa harga akan bergerak ke arah keseimbangan untuk mengurangi perbedaan antara harga saat ini dan nilai sebenarnya. Lalu menurut argumentasi teori ini, dinilai perusahaan atau harga saham dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental seperti ekonomi industri dan kondisi perusahaan. Harga saham dinilai berdasarkan nilai intrinsik saham atau nilai fundamentalnya. Di sini pun ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, di mana yang pertama penggunaan variabel mikroekonomi secara umum akan memengaruhi rata-rata harga pasar saham. Mereka menggunakan variabel makroekonomi masa lalu dan menemukan bahwa variabel makroekonomi secara sistematis memengaruhi return pasar saham yang meliputi yang pertama selisih antara suku bunga jangka panjang dan jangka pendek, dan yang kedua inflasi yang diharapkan dan inflasi yang tidak terduga, lalu hasil produksi industri, dan yang terakhir selisih antara obligasi kelas tinggi dan kelas rendah. Berikutnya ada analisis teknikal dalam investasi saham. Di sini yang pertama makna analisis teknikal sendiri. Dan menurut Suwathusna, analisis teknikal adalah upaya untuk memperkirakan harga saham atau kondisi pasar dengan mengamati perubahan harga saham tersebut. Pada waktu yang lalu, pemikiran yang mendasari analisis teknikal adalah harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga pada waktu yang lalu oleh Kreniti, atau perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. Dan yang kedua, ada asumsi-asumsi dalam analisis teknikal. Analisis teknikal dalam investasi saham memiliki beberapa asumsi. Yang pertama, pasar mempertimbangkan semua persoalan. Para analisis teknikal percaya bahwa semua yang mempengaruhi harga pasar akan dicerminkan dalam harga tersebut. Oleh karena itu, studi tentang tindakan atau aksi harga adalah persoalan yang perlu diketahui. Lalu yang berikutnya ada harga bergerak mengikuti arah aliran. Di sini para analisis teknikal pun percaya bahwa harga bergerak mengikuti arah aliran tertentu. Dan yang terakhir ada sejarah akan berulang. Analisis teknikal akan melihat maupun menyelidiki psikologi pasar. Dalam hal ini, grafik atau chart yang digunakan untuk melihat pola atau pattern tertentu yang mungkin berhasil apabila psikologi pasar berada dalam keadaan menarik atau menurun. Lalu yang ketiga ada kelebihan analisis teknikal. Alasan para analisis menggunakan analisis teknikal yaitu karena investasi sudah menjadi satu permainan di dunia. Dan juga jangka investasi sudah semakin pendek, lalu singkat dan lentur analisis teknikal itu sendiri. Lalu yang keempat ada metode grafik atau chart dalam analisis teknikal. Alat utama yang digunakan dalam analisis teknikal adalah berbentuk chart yang digunakan untuk menggambarkan pola pergerakan harga pada waktu yang lalu. Di mana yang pertama ada metode dan teori grafik utama dalam analisis teknikal. Ada tiga metode grafik utama yang sering digunakan, ialah yang pertama chart lajur, di mana banyak digunakan oleh pengguna chart, sumbu tegak mewakili harga, dan chart mendaftar waktu. Pada chart lajur, harian tanda tertentu dibuat untuk menunjukkan harga tertinggi, terendah, dan harga penutup pada hari itu. Lalu yang kedua ada chart rata-rata bergerak, merupakan suatu metode yang sangat populer untuk untuk meramalkan harga yang digunakan oleh para analisis teknikal itu sendiri. Lalu yang terakhir ada chart titik dan angka atau PAF. PAF, metode ini memerlukan informasi
intrahari atau informasi harga untuk setiap perdagangan yang berlangsung dalam sehari, yang biasanya tidak diperoleh oleh investor biasa. Lalu berikutnya ada teori Down. Nama teori ini sesuai dengan nama penemunya, yaitu Charles Down, yang meninggal dunia pada tahun 1902. Beberapa prinsip dasar dalam teori Down yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan semua persoalan. Yang kedua, pasar mempunyai tiga arah aliran. Dan yang berikutnya ada arah aliran yang membari yang bebarik mempunyai tiga fase. Pertama, yang disebut fase pengumpulan, memiliki tindakan pembelian oleh para investor yang percaya bahwa berita-berita tentang keadaan ekonomi yang buruk sudah tidak diperhitung oleh pasar. Lalu arah aliran utama pasar yang menurun mempunyai tiga fase. Fase pertama disebut dengan fase penyebaran atau distribusi fase, atau fase ini pada tahap akhir pasar naik. Lalu yang kelima ada indeks-indeks harus saling mendukung satu sama lain. Yang keenam, volume mendukung arah aliran. Yang ketujuh, hanya harga-harga penutup yang digunakan, maka pemecah harga secara intrahari tidak dianggap sah. Dan yang kedelapan, suatu suatu arah aliran itu dianggap masih wujud apabila terdapat suatu isyarat yang pasti bahwa ia sudah berubah. Dan di sini kita juga membahas mengenai strategi pasif portofolio saham, di mana pengertiannya sendiri ialah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam saham untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Yang kedua, konsep strategi investasi saham. Pada umumnya, strategi investasi terdiri atas dua macam, yaitu strategi aktif atau aktif strategi dan strategi pasif. Yang ketiga, perbandingan strategi aktif dan strategi pasif portofolio saham. Di mana di sini untuk strategi aktifnya sendiri adalah mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. Lalu tiga strategi yang digunakan investor dalam menjalankan strategi aktif portofolio saham, yaitu di mana yang pertama pemilihan saham, yang kedua rotasi sektor, dan yang ketiga strategi momentum harga. Lalu untuk mengenai strategi pasif portofolio, ada dua macam strategi, yaitu yang pertama strategi buy and hold, di mana para investor dapat menganut strategi buy and hold atau melakukan investasi pada portofolio yang disusun sesuai dengan indeks pasar. Dan yang kedua ada strategi mengikuti indeks investor, yang menggunakan strategi ini melakukan strategi dengan membentuk portofolio yang mirip dengan suatu indeks pasar. Untuk pendekatan dalam investasi portofolio, ada tiga pendekatan, di mana di dalamnya yang pertama, taktik asset allocation, di mana taktik strategi alokasi aset manajemen portofolio yang meliputi penyesuaian investasi dengan format untuk tujuan jangka pendek, walaupun ide dasar adalah untuk diversifikasi preferensi diberikan pada kelas aset yang berbeda dengan formal untuk jangka pendek hasil prediksi. Lalu yang kedua ada strategi asset allocation, di mana alokasi aset strategi adalah metode yang membentuk dan melekat pada dasar kebijakan campuran. Yang ketiga ada dynamic asset allocation, di mana alternatif untuk dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi investor adalah melakukan strategi investasi. Dan di sini yang terakhir kita membahas mengenai penilaian kinerja portofolio, di mana penilaian kinerja portofolio umumnya sama seperti evaluasi terhadap kinerja suatu perusahaan. Portofolio yang dibentuk juga perlu dievaluasi kinerjanya. Evaluasi kinerja portofolio akan berkaitan dengan dua isu utama, yaitu yang pertama, mengevaluasi apakah return portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan return yang melebihi return portofolio lainnya yang dijadikan benchmark. Lalu yang kedua ada mengevaluasi apakah return yang telah diperoleh semua sesuai dengan tingkat resiko yang harus ditanggung. Baik, teman-teman, itu saja materi yang saya bahas. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.